Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Akhir-akhir ini, konflik di tanah Palestina kembali memanas. Pasukan penjajah Zionis Israel menghujani Gaza dengan bom, yang menyebabkan korban jiwa, banyak di antaranya anak-anak. Kita mengutuk pemboman tersebut yang menyasar fasilitas sipil, kesehatan, bahkan supaya tidak bisa diketahui dunia. Pemboman juga menarget fasilitas telekomunikasi. Seperti biasa, masyarakat dunia sebagian besar mengutuk serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Umat Islam di berbagai belahan dunia bereaksi dengan melakukan berbagai aksi solidaritas. Mereka menuntut supaya penjajah Zionis Israel berhenti melakukan pengeboman ke wilayah-wilayah sipil di Gaza, mengutuk serangan mereka, dan meminta para pemimpin negara-negara mengutuk dan menekan Zionis Israel agar menghentikan penyerangannya. Konflik berkepanjangan ini tidak lain karena tanah suci Palestina, yang merupakan tanah suci, khususnya bagi tiga agama Samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi mengklaim bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, dan meyakini bahwa kuil Sulaiman yang megah pernah berdiri di sana, dan tembok ratapan merupakan sisa dari bangunan kuil. Selama ini, penduduk Israel telah menggunakan keyakinan keagamaan sebagai alasan untuk pendudukan mereka. Sebagai kelompok beragama Yahudi, mereka menganggap bahwa Palestina adalah wilayah yang dijanjikan bagi mereka. Namun, apakah ada landasan konkret untuk klaim ini? Apakah Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tanah Palestina secara eksklusif diperuntukkan bagi komunitas Yahudi? Yuk simak video ini sampai selesai. Palestina adalah tanah suci yang dijanjikan. Mengenai tanah suci yang dijanjikan ini, dalam Al-Quran dikisahkan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Dia, Musa, berkata, "Iya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Dalam kitab tafsir, dikatakan bahwa Al-Ardul Muqaddasah adalah tanah yang dibersihkan dan disucikan dari keberhalaan. Seperti halnya Makkah dan Madinah, yang merupakan Al-Haramain, yaitu dua tanah haram, yang juga dua tanah suci. Diriwayatkan bahwa yang dimaksud tanah suci dalam ayat di atas adalah Palestina, atau Biladul Muqaddas, yaitu negeri yang suci, atau Al-Ardul Mi'ad, yaitu tanah yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada anak cucu Ibrahim alaihissalam
termasuk wilayah Hijaz, yaitu Makkah, Madinah, dan negeri-negeri Arab sekitarnya. Jadi, dari kata-kata Musa alaihissalam yang telah ditentukan Allah bagimu, bermakna tanah yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam untuk ditinggali, bukan berarti menjadi miliknya, dan bukan tidak boleh ada yang tinggal di sana bersama mereka. Kesimpulan Yahudi bahwa itu tanah yang dijanjikan hanya untuk mereka, dan menjadi milik mereka tidaklah benar. Al-Quran merujuk pada Bani Israel sebagai keturunan Yakub bin Ishak dan cucu Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memilih suatu umat berdasarkan ras ataupun keturunannya. Bani Israel dianggap sebagai bangsa terbaik ketika mereka memeluk Islam. Mereka mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun sebagian ada yang terjerumus dalam musyrik atau kekafiran. Tanah suci Palestina dianggap diberkahi karena menjadi tempat tinggal para rasul Allah dan penyebaran risalahnya. Di antara rasul yang terkait dengan tanah ini termasuk Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa, yang semuanya merupakan keturunan Nabi Yakub. Pada masa lalu, para pengikut Nabi Musa diperintahkan untuk membebaskan Palestina. Namun mereka menolak masuk ke tanah tersebut karena ketakutan terhadap kekuatan bangsa Kanaan. Mereka menciptakan alasan untuk tidak merebut kembali tanah tersebut dengan keyakinan bahwa bangsa Kanaan terlalu kuat untuk dikalahkan. Para pengikut tersebut bahkan mengejek Nabi Musa dan menolak untuk memenuhi permintaannya. Kisah ini dapat ditemukan dalam surah Al-Maidah ayat 21-26 sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Pendudukan oleh orang-orang Yahudi di Palestina dianggap sebagai peristiwa yang menanti saatnya akan ada kemenangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang diberi keutamaan. Cendekiawan Muslim terkemuka, yaitu Syekh Atiyah Sakar yang pernah menjabat sebagai Ketua Komite Fatwa Al-Azhar, menyatakan bahwa sekitar 20 abad sebelum kelahiran Nabi Isa, terdapat sebuah suku keturunan Ibrahim yang tinggal di tepi sungai Efrat. Suku tersebut mencari tempat yang subur untuk menggembalakan ternak mereka, dan akhirnya memutuskan untuk berpindah ke arah barat melintasi daerah Galilea. Mereka kemudian dikenal sebagai orang Ibrani, yang sekarang dikenal sebagai orang Yahudi. Perjalanan mereka berpindah-pindah tanpa tujuan tertentu, hingga akhirnya mereka mencapai Mesir, di mana mereka hidup dengan damai dan aman selama 5 abad. Selama masa itu, orang Yahudi mengalami perlakuan tidak adil dan penindasan oleh penguasa Mesir yang dikenal sebagai Fir'aun. Penyelamatan mereka terwujud ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada mereka. Di bawah pimpinannya, mereka diberi petunjuk dan dibimbing melewati Sinai menuju tanah baru sebagai tempat tinggal baru bagi mereka. Mereka tinggal di Sinai untuk sementara waktu, hingga diberikan perintah untuk memasuki tanah suci Palestina. Di Palestina, mereka menemui suku yang dikenal sebagai Kanaan, yang telah membangun beberapa kota termasuk yang terkenal, yaitu Yerusalem. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi mulai memberontak terhadap ajaran Allah dan menyimpang dari agamanya. Bertahun-tahun kemudian, mereka kembali ke Palestina. Sebagian dari mereka menetap di Jazirah Arab. Orang-orang Yahudi di Jazirah Arab menunjukkan sikap permusuhan terhadap Islam dan melawan Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan mereka diusir dari jazirah itu oleh umat Islam. Meskipun orang-orang Yahudi telah menguasai Palestina, keyakinan bahwa mereka tidak akan tinggal di sana selamanya tersebar. Kejahatan dalam diri mereka dianggap tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Keyakinan ini menegaskan bahwa mereka akan mengalami kekalahan dan pukulan telak kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hal ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya.
Dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 167. Adapun mengenai klaim bahwa kaum Yahudi mempunyai hak untuk menjadikan Palestina sebagai tanah perjanjian mereka, maka hal ini berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Janji yang ditentukan Allah itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang menaati ajarannya. Begitu mereka menunjukkan ketidaktaatan, janji itu tidak ada lagi. Bahkan janji itu sudah tidak berlaku lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfud, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 105. Jika seseorang mempelajari sejarah Palestina sejak awal, akan terlihat jelas bagi mereka bahwa Palestina dianggap sebagai tanah Arab berdasarkan realitas sejarah dan peristiwa yang terjadi. Dari sejarah diketahui pula bahwa Palestina bukan hanya tanah Arab, tetapi juga merupakan tanah air orang Arab. Tempat ini dianggap sebagai tempat kelahiran tokoh-tokoh penting dalam sejarah Arab, seperti bapak orang Arab, pembangunan Ka'bah, kakek Rasulullah dan putra Hajar Mesir, yaitu Ismail. Hal yang dapat diidentifikasi dari fakta sejarah dan peristiwa terkini adalah bahwa pendirian negara Israel di wilayah Palestina saat ini dapat dianggap sebagai hasil dari campur tangan Barat yang bersifat kolonial. Tidak dirahasiakan lagi bagi mereka yang memahami perjalanan kolonialisme yang telah menempatkan Israel sebagai entitas yang didukung oleh kekuatan-kekuatan Barat, seperti cakar kucing dan anjing pemburu yang berusaha mempertahankan dominasinya di kawasan Timur Tengah, terutama di negara-negara Arab yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki pasar komersial yang melimpah. Pengaruh Israel berasal dari dukungan kolonial, baik dari dunia barat maupun timur, baik yang bersifat kuno maupun modern. Fenomena ini menciptakan dinamika kompleks dalam geopolitik regional yang terus berkembang. Israel menerapkan dominasinya di wilayah Palestina, terutama melalui penggunaan kekayaan dan kekuatan militer. Memperhatikan ketidaktahuan yang dialami oleh anak-anak muda di dunia Arab dan Islam, seorang penyair bijak mencatat bahwa segala sesuatu mengalami kemerosotan dan tidak ada satupun yang tergoda oleh daya tarik kehidupan yang tampaknya baik. Fenomena ini menimbulkan dampak yang mendalam pada struktur sosial dan psikologi masyarakat Arab dan Muslim, menghadirkan tantangan yang kompleks dalam upaya mereka untuk mempertahankan identitas dan martabat mereka di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Tanah Palestina telah menjadi tempat tinggal bagi orang Arab sejak zaman kuno. Suku Manatira bermukim di wilayah tersebut pada masa Kekaisaran Persia, sebagaimana juga suku Ghassanid yang menetap di sana pada periode Kekaisaran Romawi. Semua ini terjadi sebelum munculnya Islam dan bahkan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keberadaan sejarah yang kaya ini menciptakan warisan yang mendalam, memperkaya keragaman budaya dan sejarah di tanah yang kemudian dikenal sebagai Palestina. Ketika Khalifah Umar bin Khattab tiba, Palestina kembali dibuka untuk orang Arab, dan para leluhur Kristen dengan sukarela menyerahkan kunci-kunci wilayah tersebut. Bait Al-Maqdis hingga masa pemerintahan Khalifah dalam dunia Islam terasa seolah merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah Arab Islam. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah regional, menandai kembalinya kekuasaan dan pengaruh Islam di tanah yang dianggap suci ini. Dinamika ini menciptakan fondasi yang kuat bagi perjumpaan antar budaya dan agama di kawasan tersebut, mencerminkan toleransi serta pluralisme yang bersumber dari sejarah yang kaya dan beragam. Hal ini sebagaimana yang terbukti dalam catatan sejarah dan konsensus umat. Tidak hanya menandakan tanah air asal nenek moyang bangsa Arab,
tetapi juga terhubung erat dengan sejarah Isra Mi'raj dan tahap awal perjalanan kenaikan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Fakta-fakta ini menjadi landasan spiritual yang mendalam, menandai peristiwa-peristiwa yang sangat berharga dalam warisan agama dan budaya umat Islam. Keberadaan ini memperkaya pengalaman keagamaan dan mendalamkan rasa keterikatan umat dengan tempat-tempat bersejarah yang memiliki makna sakral. Mereka memutuskan untuk bermigrasi ke Mekah, di mana mereka mendirikan Ka'bah. Dengan mengetahui bahwa Ibrahim adalah orang Arab, masyarakat pertama yang merencanakan dan mendirikan fondasi Ka'bah, serta merintis pembangunan kota Mekah, kita dapat memahami bahwa Palestina sebagai tanah kelahiran Ismail dan negeri Ibrahim adalah negara Arab yang otentik. Sejak zaman kuno, Palestina telah dihubungkan erat dengan warisan orang Arab dan Muslim, menciptakan ikatan sejarah dan budaya yang kaya. Hal ini memberikan dimensi historis yang mendalam pada kedudukan Palestina dalam narasi perjalanan bangsa Arab. Kiblat pertama dari dua kiblat dan kiblat ketiga dari dua tempat suci Yerusalem menjadi kiblat yang pertama dari dua kiblat dan yang ketiga dari dua masjid sejak peristiwa Isra Mi'raj. Perubahan ini memainkan peran sentral dalam tata ibadah umat Islam, menggambarkan pengalaman spiritual Nabi Muhammad SAW yang luar biasa selama perjalanan Isra Mi'raj. Keterkaitan ini menciptakan dimensi khusus dalam praktek ibadah, menandakan perjalanan rohaniyah yang mendalam dan perubahan penting dalam instruksi ibadah bagi umat Islam. Jadi, apakah Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk orang Yahudi? Jawabannya, sejarah dan agama menunjukkan bahwa klaim ini tidak benar. Sekian video kali ini. Semoga video ini membuka wawasan dan keilmuan kita akan sejarah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.